Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maudiansah dengan NIM 40120111100. Saya dari kelas Hukum 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai muatan konstitusi, supremasi, dan perubahan konstitusi untuk memenuhi tugas Ibu Bunga selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi dan MK. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai satu, konstitusi sebagai general agreement civil religion dan hukum dasar seperti dikemukakan oleh C.G. Friedrich sebagaimana dikutip di atas. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara. Kata kuncinya, konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Dan pada gilirannya maka akan terjadi perang saudara atau civil war atau revolusi yang dapat terjadi. Hal ini misalnya tercermin dalam 3 peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Prancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917. Hal itu juga terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1945, 1965, dan 1998. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of the government. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggara negara. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan atau the form of institution and procedure. Kesepakatan konsensus pertama dijelaskan berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara semua warga negara dan masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat, untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut dengan falsafah kenegaraan. Falsafah kenegaraan ini berfungsi sebagai konteks dalam masyarakat agar hidup berkenegaraan dengan tujuan yang sama. Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila, yang berarti 5 sila atau 5 prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan 4 tujuan bernegara. 5 prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis atau ideologis untuk mewujudkan 4 tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Kesepakatan kedua, kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas aturan
yang ditentukan bersama dan untuk mencapai tujuan yang bersama. Oleh karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan sebagai pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Saya lanjutkan. Kesepakatan ketiga. Dalam kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan pertama bangunan atau organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. Yang kedua, hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta yang ketiga adalah hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan bernegara. Kesepakatan itulah yang akan dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama sehingga tercapainya tujuan bersama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan bahkan naskah konstitusi tidak akan diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan undang-undang dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah-mudah mengubah undang-undang. Sudah tentunya tidak mudah juga menjadi mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu terlalu menjadi kaku dan harus fleksibel karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Kesepakatan 3 adalah berkenaan dengan saya lanjutkan. Yang kedua, materi muatan konstitusi. Menurut Safonir Rohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi. Yaitu 1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warga negara maupun alat pemerintahannya. Yang ketiga, sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara. Menurut J.G. Steinbeck, terdapat 3 muatan pokok konstitusi, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Muatan konstitusi menurut Miriam Budiarjo lebih luas cakupannya daripada pendapat J.G. Steinbeck, yaitu masuknya perubahan konstitusi sebagai salah satu muatan konstitusi. Adapun muatan konstitusi menurut M. Budiarjo sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dapat menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur perubahan undang-undang dasar. Dan yang terakhir adalah Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat atau masyarakat mengenai bangunan atau alat yang diidealkan berkenaan dengan negara, alat pemerintahan ataupun itu. Konstitusi juga dapat berfungsi sebagai pengganti raja yang dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci atau simbolik, konstitusi berfungsi sebagai yang pertama, konstitusi sebagai pengendali, tool of political, social, and economic control.
Dan kedua, sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaharuan ke arah masa depan, tool of political, social, and economic engineering and reform. Adapun muatan konstitusi adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedural menyelesaikan masalah, pelanggaran yurisdiksinya oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya, hak asasi manusia, proses perubahan undang-undang dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Selanjutnya, supremasi konstitusi dan perubahan konstitusi. Pengertian konstitusi adalah salah satu persoalan eksistensi sebagai organisasi kekuasaan adalah pertanyaan tentang sumber dan letak kedaulatan. Kedaulatan dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi, sehingga saat membicara kedaulatan di suatu negara berarti membicarakan ada pada siapa kekuasaan tertinggi. Pertanyaan ini sudah menjadi pembahasan sejak masa Yunani kuno yang memunculkan beberapa teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Berbagai teori kedaulatan tersebut, walaupun kemunculannya merupakan suatu bentuk pertentangan atau reaksi antara satu dengan yang lain, namun dalam perkembangannya dapat saling melengkapi atau dianut bersama-sama. Suatu negara dapat saja mengakui kekuasaan tertinggi ada dan bersumber dari Tuhan, namun pada saat yang sama hal itu diwujudkan dalam kedaulatan negara ketika berhubungan dengan negara lain, dan menjadi teori kedaulatan hukum pada saat menata kehidupan bernegara. Indonesia misalnya dalam pembukaan mengakui kedaulatan Tuhan karena menyatakan kemerdekaan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, namun harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Selanjutnya, supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua organ negara, termasuk parlemen, karena parlemen itu sendiri dibentuk oleh dan untuk melaksanakan konstitusi. Produk hukum parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau aturan, karena hukum yang dibuat parlemen dipandang sebagai kesepakatan mayoritas warga negara, bukan seluruh warga negara. Konstitusi dibuat melalui mekanisme yang lebih memungkinkan tercapainya perjanjian seluruh warga negara, sedangkan hukum dapat dibuat menjadi kesepakatan mayoritas. Salah satu hasil perubahan Undang-Undang 1945 yang mendasar adalah pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada umumnya, negara-negara modern mengakui bahwa pada prinsip pemilik kedaulatan rakyat adalah perbedaan adalah siapa pelaksana atau simbol kedaulatan tersebut dan bagaimana melaksanakannya. Hal itu karena kondisi negara modern tidak memungkinkan lagi rakyat menjalankan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, dan inilah yang menentukan jenis demokrasi yang dijalankan suatu negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan, kedaulatan yang dianut adalah kedaulatan rakyat, namun kekuasaan tertinggi tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Yang B, konstitusi dan peraturan. Perundang-undangan di bawah konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur tentang prinsip dasar penyelenggaraan negara, substansi hukum, dan lembaga-lembaga negara beserta kewenangannya. Ketentuan dasar dalam konstitusi dilaksanakan oleh penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi secara berjenjang. Konsekuensi sebaliknya, setiap peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya hingga berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, sistem peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum nasional disusun secara hierarkis. Hal ini merupakan konsekuensi dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya, demikian seterusnya.
hingga ke puncak dan sampai pada ke konstitusi pertama. Materi ini menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Saya lanjutkan. Walaupun suatu konstitusi itu dibuat secara ideal dalam waktu jangka yang cukup lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Terbukanya peluang perubahan konstitusi karena pembentuk dan cara pembentuk konstitusi pasti memiliki kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Manusia sebagai pembentuknya selalu memiliki kelemahan. Walaupun memiliki pengetahuan dan sikap kenegarawan, setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Paling tidak adalah kelemahan untuk melihat masa depan yang juga akan diatur dengan konstitusi. Manusia tidak bisa melihat masa depan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan yang ini dijelaskan pada ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sesudah perubahan merupakan penegasannya di anut supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara, penyelenggaraan kerja negara. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap negara melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan atau renewal dianut negara-negara Eropa kontinental dan perubahan amandemen seperti dianut negara-negara Anglo-Saxon. Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan perubahan Undang-Undang Dasar di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang 1945 diubah 1 kali yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada tahun 1999, 2000 dan tahun 2001 juga 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran, karena setiap perubahan maka adanya reaksi atau timbul beberapa persoalan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan untuk materi ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.